Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Aprilia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Strategi Pembelajaran di SD 8 Muhammadiyah Tulangan selama pandemi COVID-19. Diawali dengan pendahuluan, di mana ada abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi pada peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh menggunakan media pembelajaran daring atau online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah pembentukan sekolah, perbedaan pembelajaran sebelum dan setelah pandemi, tantangan yang dihadapi, serta strategi pembelajaran yang dilaksanakan pihak SD 8 Muhammadiyah Tulangan selama pandemi COVID-19. Lalu ada latar belakang, mengapa saya melakukan penelitian ini. Yang pertama, persebaran COVID-19 yang tidak terkendali. Seperti gambar yang saya berikan di sebelah kiri, bahwasanya pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, di mana penyebarannya sudah meluas ke berbagai penjuru dunia. Lalu yang kedua, surat perintah pembelajaran daring yang dikeluarkan pada saat darurat COVID-19 oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim pada tanggal 24 Maret 2020. Lalu yang ketiga, krisis pendidikan akibat belajar daring yang juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani pada tanggal 11 Agustus 2020 bahwasanya Indonesia mengalami krisis pendidikan di masa COVID-19. Lalu yang keempat, perbedaan signifikan secara fisik maupun emosional, baik guru, siswa, maupun orang tua. Metode yang saya gunakan yakni kualitatif deskriptif, di mana metode ini bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sehingga teknik dari pengambilan data yang saya lakukan yakni wawancara, dokumentasi, serta observasi langsung di SD 8 Muhammadiyah Tulangan. Dengan narasumber Ibu Siti Anissa, SPD, selaku wakakurikulum sekaligus guru di SD 8 Muhammadiyah Tulangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transformasi pembelajaran yang kreatif dan inovatif selama pandemi COVID-19 di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah. Lalu kita beralih pada hasil dan diskusi. Di sebelah kanan, saya telah memberikan sejarah singkat mengenai perkembangan dari SD 8 Muhammadiyah Tulangan. Seperti pada tahun 1949, berawal dari sekolah rakyat yang menaungi dua gabungan sekolah, Muhammadiyah dan NU. Lalu pada tahun 1978, Sekolah Rakyat Islam Muhammadiyah berganti nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Dan pada tahun 1984, Madrasah Ibtidaiyah berganti nama menjadi Sekolah Dasar 8 Muhammadiyah Tulangan yang sekarang berlokasi di Jalan Kenongo, Tulangan, Sidoarjo. Lalu selain itu, ada kegiatan unggulan di SD 8 Muhammadiyah seperti tahfidz, baik itu hadis, surat pendek, bahkan surat panjang dalam Al-Quran, di mana biasanya dilaksanakan 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Namun, karena kondisi seperti sekarang, kegiatan tahfidz ini tidak bisa dilaksanakan. Kendala lain yang dihadapi oleh SD 8 Muhammadiyah Tulangan beragam, mulai dari keterbatasan media elektronik, buruknya jaringan internet, kemampuan siswa dalam menggunakan media belajar online, kurangnya motivasi siswa dalam belajar, hingga kurangnya dampingan orang tua saat membantu anak belajar di rumah. Namun para guru SD 8 Muhammadiyah Tulangan ini memiliki cara untuk mengatasi beberapa masalah tersebut. Mulai dari memonitor anak
melalui pesan atau telepon pribadi ke orang tua anak yang bersangkutan, mengajari anak langsung di sekolah dengan batas waktu 1 hingga 2 jam, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, hingga menerapkan strategi pembelajaran agar pembelajaran di SD 8 Muhammadiyah Tulangan tetap berjalan efektif. SD 8 Muhammadiyah Tulangan sendiri menerapkan metode blended learning, di mana guru mengkoordinasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Dan di sebelah kanan, saya memberikan juga sampel dari siswa-siswi kelas 1, di mana ada 38% siswa yang sering ikut pembelajaran via Zoom, sedangkan 62% sisanya sering tidak mengikuti pembelajaran via Zoom. Metode blended learning yang diterapkan oleh SD 8 Muhammadiyah Tulangan yang pertama yaitu pembelajaran Zoom. Guru selalu membuat jadwal untuk pembelajaran Zoom di setiap minggunya dengan bergantian dengan media pembelajaran lain seperti pemberian tugas di Google Classroom atau grup chat WhatsApp atau memberikan materi ajar melalui video YouTube. Sedangkan yang kedua, kunjungan ke rumah siswa atau biasa disebut dengan home visit. Guru melakukan home visit tidak hanya untuk mengajar siswa, namun juga untuk mengetahui kesulitan serta berbagi pandangan dengan orang tua siswa. Dan yang terakhir, yakni ada kesimpulan. Strategi pembelajaran dengan metode blended learning merupakan jawaban alternatif bagi pendidikan jarak jauh saat ini. Banyak sekolah yang menerapkan metode ini dengan tujuan pembelajaran daring efektif dan efisien. Salah satunya SD 8 Muhammadiyah Tulangan Sidoarjo. Yang dalam pelaksanaannya, strategi ini belum bisa dikatakan efektif sepenuhnya. Hal itu terjadi karena banyaknya keterbatasan dalam melaksanakan pembelajaran daring selama ini. Strategi yang dilaksanakan di SD 8 Muhammadiyah Tulangan ini ialah berfokus pada pembelajaran melalui media online Zoom dan home visit atau kunjungan ke rumah siswa, di mana kunjungan itu hanya dilakukan oleh guru sekali selama 1 semester, sehingga pelaksanaannya dirasa kurang efektif untuk melengkapi pembelajaran online. Dan saran yang dapat saya sampaikan bagi sekolah terkait, yakni alangkah lebih baik apabila blended learning diterapkan secara teratur untuk membantu mengatasi kesulitan dalam belajar online selama pandemi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.